Nah kan, akhirnya nyesel, ditinggal sendiri. Dokter Tifa mencari pendukungnya yang sempat membludak. Kini usai mereka ditetapkan sebagai tersangka, malah hilang bak ditelan bumi. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis. Ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya. Waktu itu ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Waduh. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rizmon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicegah, nggak bisa ke luar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa ke luar negeri. Jadi harapan saya sebetulnya kalian nggak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Waduh, ini Dokter Tifa mengaku sedih, kecewa dengan para pendukungnya. Kemarin-kemarin katanya, sebelum mereka ini ditetapkan sebagai tersangka, satu ruangan itu membludak para pendukung. Kini sekarang, usai mereka ini jadi tersangka, wih, malah hilang semua. Ini pengakuan langsung daripada Dokter Tifa. Kan jadi tumbal. Ibaratnya mereka ini sekarang jadi tumbal. Tadi sudah 200, sekarang di tangan siapa yang atas? Di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok malah menunggu semua. Katanya berjuang, oh di medsos kuat banget. 200. Ayo. Ayo 200, tidak ada masa 200. Bagus, banyak berat banget loh. Ini di baju 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Luar biasa perjuangan di sini. Ayo siapa lagi? 200. Ada? Ya, ada 200 Pak. Yang berani di atas 200. Ada Roy Suryo kecewa. Bukunya nggak laku dijual di Australia. 200.000 pun nggak ada. Hening tuh seisi ruang. Malu banget dong. Harusnya malu banget ini mereka. Buku yang diklaim oleh mereka adalah karya ilmiah mereka, hasil penelitian mereka. Mereka tawarkan di mana-mana, tetap nggak laku, nggak diminati. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Yang kedua, Bu, jawabannya adalah dulu, ini nggak apa-apa, saya cerita aja ya kepada Bu. Oke. Dulu memang luar biasa rezim Jokowi ini. Saya pun sebenarnya juga menjadi korban sama Sri Bambang Tri dan Gus. Katanya korban. Mungkin Ibu dan Bapak belum banyak yang mengetahui, tapi saya ceritakan juga nggak apa-apa karena ini fakta. Saya pernah dikriminalisasi juga waktu kasus Stupa. Ada kata Roy Suryo jadi diskriminalisasi, tapi faktanya Roy Suryo divonis ini 9 bulan penjara atas kasus meme Stupa Borobudur yang diubah gambarnya ini mirip Pak Jokowi. Ulah sendiri, dosa sendiri, malah nyalahin Bapak Jokowi. Borobudur yang bikin stupa orang lain, yang bikin meme orang lain, yang membuat mereka saat waktu itu ada stupa Borobudur diubah gambarnya jadi Jokowi. Yang bikin orang namanya Bambang sekian, tapi bukan Bambang Tri. Akunnya namanya Pak Gut Irut. Sudah saya teliti sampai nomor handphonenya pun ketemu.
saya laporkan tidak ditindaklanjuti, justru saya yang kemudian dikriminalisasi gara-gara saya dianggap ikut menyebarkan. Loh, ikut melaporkan kok ikut menyebarkan? Itu sama seperti hacker di Jogja. Ada saya. Ini curahan hati daripada Roy Suryo, teman-teman, terhadap teman-teman segerombolannya. Mencurhat dia, mencari simpati orang-orang yang hadir di sana. Tapi kenyataannya sudah jatuh vonis dan dipenjara. Walaupun kemarin itu banyak drama dilakukan oleh Roy Suryo, tapi hukum tetap berjalan. Ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Gajah yang artinya gak punya ijazah. Woi Panci, sejak kapan gajah punya ijazah? Jawab kalau lu pintar, jawab. Sejak kapan? Kalau lu berani, sebut nama. Kenapa lu nggak sebut nama? Hah? Takut terjerat undang-undang ITE, takut kalau sebut nama gitu. Pengecut lu. Coba lu sebut nama. Siapa yang nggak punya ijazah, siapa? Jangan lu sebut gajah. Gajah itu udah jelas nggak punya ijazah karena dia hewan. Betul. Dia binatang. Coba lu sebut siapa yang nggak punya ijazah. Lu takut kan karena undang-undang ITE kan? Lu itu hanya bisa memainkan kata-kata. Dasar Panci lu. Sebenarnya ini teman-teman, Roy Suryo dan kawan-kawan kalau diteliti satu persatu, sebenarnya mereka ini banyak sekali terindikasi melanggar undang-undang, terkhusus ini ITE. Banyak sekali, banyak jejak digitalnya. Salah satunya ini Roy Suryo yang mengejek lambang partai PSI. Waduh, kalau dilaporin satu persatu bisa nggak kelar-kelar tuh mereka. Habis keluar penjara, masuk lagi. Ini sedang dijalankan oleh Roy Suryo CS, Roy Suryo, Tifa, Rismon. Kan jadi tersangka kan mereka mau ribut lagi udah susah, udah jadi tersangka kan. Tinggal proses hukum jalan. Betul. Ketika sudah tersangka, proses hukum jalan. Jalannya kemana? Ya ke pengadilan. Ya. Nggak, pertama ke kejaksaan dulu tuh untuk P21. Habis itu baru ke pengadilan. Gitu kan? Tapi yang paling disayangkan nanti ketika berkas P21 pas tahap 2, kan mereka digadang-gadang oleh polisi. Ayo berangkat kemana? Ke pengadilan penghadapan, ke kejaksaan kan penghadapan kan? Penghadapan apa P21? Tahap 2 kan? Mereka dibawa tuh sama teman-teman penyidik polisi. Ayo ke kejaksaan, kenapa dihadapkan sebagai tersangka untuk apa? Disidangkan kan begitu. Itu satu hal yang memang sangat memprihatinkan. Dari hidup pikuk cerita ini yang Pak harus dipelajari, dijadikan sandaran kita mengkontemplasi, yaitu adalah jangan gegabah dalam hidup, jangan kemudian ribut-ribut, mencemarkan orang lain, kemudian mengutak-atik privasi orang lain, itu jangan. Gitu. Banyak orang menyangkal, bahkan ada orang menyangkal Tuhan, ada juga gitu. Ini kan cuma persoalan ijazah, mereka sangkal-sangkal nggak apa-apa. Nah, jadi begini, penyidikan yang sudah berjalan profesional, biarkan dia berjalan profesional sampai ke tingkat kejaksaan akan profesional juga. Begitu sampai di tingkat pengadilan baru nanti ribut-ribut di sana lagi. Makanya kita sarankan Roy Suryo CS, udahlah nggak usah ribut-ribut lagi, hadapilah ini perkara, ini menjadi perkara hukum, bukan Ini saran yang baik untuk Roy Suryo dan kawan-kawan rombongan yang 2 klaster itu sudah jadi tersangka. Jangan ribut lagi, ikuti prosesnya. Mending ikuti saja prosesnya, jangan banyak drama, biar minim lah setidaknya hukuman mereka. Roy Suryo CS kemungkinan akan segera ditahan karena sudah memenuhi unsur dengan pasal berlapis. Sekali lagi teman-teman, ini mereka kena pasal berlapis dengan ratusan bukti telah disita oleh pihak kepolisian. Mereka mau mundur pun nggak bisa. Ibarat mobil ini sekarang, mereka maju pun kena, mundur pun kena. Nggak ada jalan lagi untuk mereka keluar dari sini. Hanya satu jalan mereka adalah mengikuti proses hukum yang ada. Tapi saya yakin mereka sekarang ya pada ketar-ketir. Ada tuh sebagian pada nangis
murung, dan mingkem nggak bisa berkomentar apa-apa lagi. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaik teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.